Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya sedang melakukan pembongkaran pada mesin motor Mio. Kali ini yang saya akan bahas yaitu mengenai penyetelan klep atau setting klep yang baik dan benar. Karena sebelumnya pun sudah saya terangkan, cuma ini lebih spesifik lagi dikarenakan waktu itu mungkin keadaannya di dalam ruangan jadi nggak begitu jelas ya, mohon maaf. Jadi soalnya masih banyak yang nanya cara ngetopin, padahal udah saya terangin cara bagaimana ngetopin motor itu. Ngetopin itu titik mati atas TMA. Jadi piston berada di atas ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah, ini kebetulan tadi sudah saya buka ya, tapi sebenarnya kalau ininya masih ada bodinya seluruh motornya, bisa pakai ini kunci 12 mana sih? 14. Nah, tapi pakai tangan aja lah biar mudah. Ini untuk ngetopin itu, yaitu noken as sedang berada bebas. Jadi noken as tidak sedang menekan pelatuk. Jadi ini kalau digoyangin, ini goyang. Itu artinya sudah top. Ya. Jadi tanda ngetopinnya di sini. Ini diputar searah jarum jam, oke? Nah, di sini ada segitiga. Bisa kelihatan nggak? Nah, dari sini ada segitiga kecil. Nah, ini sebagai tanda. Jadi untuk ngintipnya kalau di motor, kalau yang masih ada kopernya ini seperti ini. Ini dibuka. Ini lihat dari sini ya. Jadi ini diputar. Nah, ini kan sudah ada tandanya nih. Huruf H atau enggak strip. Ini tanda top. Sejajarkan dengan segitiga atau ini sudut segitiga di sini, sejajarkan. Kita cek di depan, ini belum bebas, berarti ini bukan top yang sebenarnya. Jadi putar lagi sekali. Nah, kita paskan, kita coba cek. Nah, ini sudah goyang keduanya, berarti udah dalam posisi bebas, oke? Ini bisa kelihatan nggak di sini? Sedikit, oke? Mudah-mudahan bisa kelihatan lah. Karena untuk di zoom saya butuh kamera yang lebih canggih lagi, biar bisa makro. Untuk penyetelannya sekarang kita lakukan adalah alat-alatnya, yaitu puller. Terus ada yang bilang fuller, ada yang bilang filler, bebas lah. Yang jelas alatnya tuh seperti ini, berbagai macam ukuran. Ini kunci klepnya untuk nahan, dan ini siapin kunci ring nomor 10 untuk ngendorin. Oke, jadi seperti ini posisinya. Ini sekedar diilustrasikan aja, oke? Untuk klep in atau klep hisap itu bisa 0,6 atau 0,8. Bagi yang pengen tarikannya agak ringan di awal, ini bisa gunain 0,8 dan X-nya 0,10. Kalau untuk pengen atasnya bagus, itu bisa pakai 0,6 untuk in, dan untuk X-nya atau klep buangnya 0,10. Sekarang saya menggunakan 0,8. Jadi seperti ini ilustrasikan. Ini cukup diselipin aja di sini di celah klepnya. Seperti ini. Lalu ini dikenorin. Ini buat nahan doang ya, dikenorin. Lalu kita putar pakai jari bisa, pakai ini bisa. Harus pas. Jadi ini kerasanya bagaimana sih yang udah pas itu? Seperti ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ketika ini renggang klep ya, renggang celah klep, kita masukin seperti ini di sini. Itu kalau kerasanya seret, ditarik seret, pas dibalikin itu bengkok seperti ini, nggak bisa langsung masuk, berarti itu udah pas. Yang klep bawah juga sama. Jadi masuknya harus agak seret. Iya, masuknya agak seret emang. Kalau keluar itu lumayan mudah, tapi pas dimasukin ini ada bengkokan, jadi agak susah ya. Jadi seperti itulah intinya. Sekali lagi aja ya, diulang. Ini ketika kita diselipin itu dikeluarin mudah. Nih seperti ini kita masukin, ini masuk, ini dikeluarin mudah ya. Nah, mudah kan? Nah, mudah. Tapi kalau ketika kita mau masukin, kita masukin, nah ini ada tekukan, agak seret. Memang bisa masuk tapi seret. Nah, itu udah pas. Jadi seperti itulah untuk klep
Untuk penyetingan klep yang bawah juga sama, yang klep buang ini kenapa lebih besar 0,10 atau 0,12 karena ini klep untuk membuang panas berlebih, apalagi panas mesin itu kan semuanya lewat klep buang ya, jadi lebih renggang otomatis karena pemuaiannya pun lebih banyak kalau klep buang. Kalau klep in itu lebih dingin karena di sini klep hisap, jadi kaya akan oksigen dan udara dan bensin, jadi lebih dingin. Untuk klep yang rusak itu seperti apa sih? Klep yang rusak itu ini sebenarnya harus dibongkar dulu, kita cek. Tapi dengan menggoyangkan pun sama, ini goyang ke atas ke bawah ya. Kalau ke samping itu ada goyangan, otomatis itu biasanya bos klepnya yang sudah kena. Atau enggak di dalam lebih signifikan lagi ada seal klep, terus ada payung klep. Itu juga macam-macam kendalanya. Kalau sealnya bocor atau berkendala, itu ke knalpot bisa berasap. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti, tidak ada pertanyaan lagi, bukan tidak mau ditanya-tanya, tapi semoga aja udah lebih jelas. Jadi seperti itulah caranya, mudah ya. Siapin kunci-kunci aja lengkap, dan untuk settingan klep bebas gimana maunya, sesuaikan dengan spek motornya. In 0,6 sampai X 0,10 atau enggak ini kasih 0,8, ini 0,10 tergantung pengennya. Kalau saya sih cenderung pengen lebih irit, jadi ini pakai 0,8, ini pakai 0,12. Oke, sekian, terima kasih, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat dan membantu